Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5 SD? Selamat beraktivitas pagi. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan persen. Caranya sangat-sangat mudah sekali. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja simak baik-baik video ini. Let's go! Oke, menjumlahkan pecahan dengan persen. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan persen dulu. Mengenai persen dijadikan pecahan atau sebaliknya pecahan dijadikan persen. Nah, ini persen dijadikan pecahan atau sebaliknya ini adalah pelajaran kelas 4 SD. Jadi kalian harus ingat ya. Semisal bahwa persen itu sama dengan per 100 kalau dijadikan pecahan. Ingat, persen sama dengan per 100 kalau dijadikan pecahan. Contohnya, 7% itu sama dengan 7 per 100. Kalau ada persen dijadikan pecahan, maka per 100. Contoh lagi, 10% sama dengan 10 per 100. Pinter. Kemudian semisal 25% jadikan pecahan sama dengan berapa? 25 per 100 per 100. Kemudian semisal 45% jadikan pecahan sama dengan 45 per 100. Ini. Terus misal 75% sama dengan 75 per 100. Pokoknya kalau ada persen jadikan pecahan itu ada per 100-nya. Lah, 90% jadikan pecahan 90 per 100. Atau sebaliknya, ya, kalau pecahan itu per 100 maka bisa dijadikan persen. Contohnya seperti ini. Contohnya 81 per 100. Karena ini per 100 maka dia dijadikan persen 81 persen. Kalau 38 per 100 semisal, jadikan persen berarti ini sudah per 100 berarti 38 persen. Kalau 72 per 100, jadikan persen berarti 72 persen. Sangat mudah, sangat simple. Oh my god! Wow! Oke, sekarang penjumlahan pecahan dengan persen. Semisal ini ada pecahan biasa dengan persen 30. 2 per 5 ditambah 30% sama dengan, nah ini kita tulis 2 per 5 ditambah 30%. Nah, 30%-nya ini dijadikan pecahan sama dengan 30 per 100. 30 per 100 sama dengan, nah setelah ini kita samakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya tidak sama, ini 5, ini 100. Yang bawah harus sama dulu. Kita cari KPK-nya. KPK 5 dan 100 adalah KPK 5 dan 100. Langsung saja ya. KPK 5 dan 100 atau bilangan berapa yang bisa dibagi 5 dan 100, yaitu 100. Nah, kalau sudah sama, kita cari pembilangnya. Pembilang yang ini berarti 100 dibagi 5 kali 2. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 kali 2 sama dengan 40. Kita tulis di sini pembilang 40. Kemudian yang sebelah sini sekarang. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 30 sama dengan 30. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal tulis saja 100. Nah, sekarang pembilangnya ini dijumlah ke 40 tambah 30 sama dengan 70. Pinter. Nah, 70 per 100 ini masih bisa disederhanakan. Dibagi 10, dibagi 10. Atas bagi 10, bawah dibagi 10. Sama dengan, nah ini dibagi 10 ya. Ini dibagi 10. Sama dengan 70 dibagi 10, 7 per 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, isinya adalah 7 per 10. Nah, sekarang
penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Caranya seperti ini. Kita hapus dulu. Contohnya 2/3/4 tambah 5%. Nah, ini ada pecahan campuran, ini ada dijumlahkan dengan persen. Pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Masih ingat enggak pecahan campuran dijadikan pecahan campuran dijadikan pecahan biasa, yaitu adalah caranya 4 kali 2 tambah 3. 4 kali 2 sama dengan 8, tambah 3 sama dengan 11. 11 per penyebutnya 4, tulis 4. Ditambahkan 5%, 5% juga dijadikan pecahan sama dengan 5/100. 5/100 sama dengan, nah setelah ini kita samakan penyebutnya. 4 dan 100 KPK dari 4 dan 100 berapa? Sama dengan 100 sendiri. 100. Nah. Kemudian kita cari pembilangnya nih. Kita cari pembilang. 100 dibagi 4 sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikalikan 11 sama dengan 275. Tulis 275. Kemudian 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Tulis di sini 5. Nah, sudah dapat nih penyebutnya sudah sama. Kita tulis 100. Kemudian 275 ditambah 5 sama dengan 280. Nah, saya tulis di sini ya. 280 ini masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 10 ya. Kita hilangkan nolnya. 280 dibagi 10 28. Per 100 dibagi 10 sama dengan 10. Nah, sekarang isinya 28/100. Nah, sekarang kalau atas pembilang lebih besar daripada yang bawah, maka yang atas dibagi yang bawah. 28 dibagi 10 sama dengan dapatnya berapa? 2. Sama dengan 2. Sisanya, ada sisanya yaitu 8/10 tetap. Nah, ini jawabannya, tapi ini masih bisa disederhanakan lagi. Dengan 8/10. 8/10 ini masih bisa disederhanakan dibagi 2 lagi. 8 bagi 2, 10 bagi 2. 2-nya tetap tulis 2. 8 bagi 2 sama dengan 4 per 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, ini yang paling sederhana dan tidak bisa Nah, sekarang contoh yang terakhir. Ini dihapus dulu ya. Contohnya yaitu 20% ditambah 1/2/5 sama dengan, nah kita tahu ini ada persen, kita jadikan pecahan. 20% sama dengan 20/100 ditambah, ini ada pecahan campuran, dijadikan pecahan biasa. 5 kali 1 ditambah 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 7 per berapa penyebutnya? 5. Langkah selanjutnya, ini sudah menjadi pecahan biasa, Langkah selanjutnya menyamakan penyebut. Penyebutnya ini 100, ini 5. Dicari KPK-nya. KPK 100 dan 5 sama dengan langsung saja 100. Atau kalau kamu bingung mencari KPK, bilangan berapa yang bisa dibagi 100 dan 5? Yaitu ya 100 sendiri. 100 bisa dibagi 100. Sekarang kita cari pembilangnya ini. Pembilang 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 20 sama dengan 20. Kemudian, sekarang yang gantian yang pembilang ini. 100 dibagi 5 sama dengan
20. 20 kali 7 sama dengan 140. Sama dengan 20. Ini penyebutnya sudah sama ya, 100. Kita tulis saja 100. Kemudian pembilangnya dijumlahke. 20 tambah 140 sama dengan 160. 160. Nah, 160 ini disederhanakan lagi. 160 dibagi 100 dapatnya kan 1. Tulis 1. Sisanya berapa? 60. Sisanya 60 tulis sebagai pembilang per 100. Nah, ini pecahan 60 per 100 ini masih bisa disederhanakan. Kita tulis satunya dibagi berapa ya? Dibagi 20 saja langsung. Atas bagi 20, bawah bagi 20. 60 bagi 20 sama dengan 3. Per 100 bagi 20 sama dengan 5. Nah, jawabannya udah ketemu. Jadinya 1/3 per 5. Ini pecahan yang paling kecil, tidak bisa disederhanakan lagi. Gimana? Mudah kan? Mudah dong. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Guru. Jangan lupa setelah menonton video ini kalian harus banyak-banyak berlatih mengerjakan soal matematika. Kalau tidak paham, kalian bisa tanya ke bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, kakaknya, atau tetangga kamu. Pokoknya yang bisa. Karena kunci dari matematika adalah kalian harus banyak-banyak berlatih soal. Oke, Ustadz mengingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sangku.